Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak tujuh batas ya. Kita lanjut mata kuliah kita, apresiasi prosa fiksi. Ini perlu saya tekankan kepada Anda, apresiasi prosa fiksi itu apresiasi prosa itu dibagi dua. Ada prosa fiksi, ada prosa non fiksi. Ya. Jadi ada mahasiswa yang ingin menulis tentang film Buya Hamka. Itu prosa, benar prosa, tapi prosa non fiksi. Karena dia biografi. Sama juga nanti Anda melihat nanti filmnya Habibie Ainun. Nah, itu bentuknya itu sebetulnya karya sastra itu bukan karya fiksi, karya non fiksi. Meskipun pasti ada sedikit banyaknya unsur-unsur fiksi untuk memperindah. Ya, kalau tak ada variasi itu kategorinya karya dokumenter, film dokumenter. Kalau dokumenter itu tidak ada tambah-tambahannya, asli gitu, berdokumentasi. Nah, misalnya pidato Soekarno ketika memproklamirkan atau membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu dokumenter. Nah, tapi G30 SPKI itu filmnya film prosa, tapi bentuknya itu non fiksi, ya, non fiksi, karena dia dibuat berdasarkan narasumber. Skenario itu dibuat berdasarkan narasumber. Nah, baik, kemarin kita bicara tentang angkatan Balai Pustaka. Jadi saya ulangi lagi, angkatan Balai Pustaka itu dikatakan juga dengan angkatan 20-an. Karena kenapa dikatakan 20-an? Karena dia lahir tahun 20-an. Lalu apakah ketika muncul angkatan baru, angkatan yang lama itu seperti orde lama itu mati? Tidak, dia berproses. Ya, tetap menulis. Dan hari ini kita bicarakan angkatan 30-an atau dikatakan juga dengan angkatan Pujaga Baru. Kalau Balai Pustaka itu ditandai dengan ada penerbit Balai Pustaka namanya. Dan penerbit itu masih hidup sampai sekarang. Ada buku-buku dulu juga menerbitkan buku-buku pelajaran. Ya, terbitan Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka itu nama penerbit. Nama angkatan juga diabadikan dengan nama penerbit. Kalau Pujaga Baru itu nama angkatan, dikatakan angkatan 30-an atau Pujaga Baru itu diambil dari nama majalah. Majalah Pujaga Baru. Nah, kebetulan aktivis-aktivisnya karena 30-an itu di mereka itu sering berkumpul di redaksi Pujaga Baru. Tapi dalam sejarahnya dikenal 3 serangkai: Armin Pane, Sanusi Pane, dan Sultan Tahdir Ali Bahsawana. Sultan Tahdir Ali Bahsawana ini pernah dulu jadi guru besar kita. Tapi saya tidak ketemu dengan beliau sebelum saya. Pak Uzan mungkin tidak ketemu juga. Jadi awal-awal berdirinya Prodi Bahasa Indonesia, dulu beliau pernah jadi guru besarnya kita. Beliau itu ahli bahasa juga, ya. Dan dia dulu aktif di Universitas Nasional. Universitas Nasional itu unggulnya menerjemahkan terjemahan buku-buku. Jadi dia salah satu sastrawan yang pro dengan pengaruh Barat.
ya. Artinya dia mengadopsi pengaruh-pengaruh barat itu. Nah, baik Anda cari dulu preferensinya. Sebelum hilang ngantuk, cari dulu. Daripada berkipas-kipas sambil kipas, dia dulu Google-nya. Apa itu Pujangga Baru, siapa aja tokohnya, apa aja karangannya. Apa aja karangannya. Nah, sudah seharusnya kita melengkapi perpustakaan kita. Ya, jadi Anda dapat apa cari buku. Dulunya kita punya buku itu. Dan kita pernah disumbangkan oleh almarhum keluarganya Pak Dasri, perpustakaan. Beliau punya koleksi banyak, itu kita punya beberapa buku diantaranya. Silakan baca siapa saja sastrawannya, di bidang puisi siapa, di bidang prosa siapa. Itu beriringan ya, walaupun kita belajar sekarang tentang prosa fiksi. Tapi tadi kita tidak menyinggung angkatan di puisi, kita singgung angkatan itu di prosa fiksi. Dapat? Baca. Jangan dihafal gak terhafal. Biasa aja membaca gitu. Saya membawa Anda tuh biasa membaca. Mudah-mudahan ingat. Ya, mudah-mudahan sering-sering membaca. Meskipun hanya di kuliah saya aja membaca, mudah-mudahan ingat. Cepat tangkap. Ayo. Sudah ada yang bisa membaca? Sudah? Silakan. Siapa yang membaca? Di belakang ada? Sebagai obat anti ngantuk. Silakan. Iya. Yang kuat suaranya. Sesuai dengan tinggi badan. Izin Bapak dan teman-teman. Iya. Jadi angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk pada tahun 1933. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Arlin Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya dalam gaya romantik. Secara resmi, muncul bersamaan dengan terbitnya majalah Merdeka Pujangga Baru pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Para sastrawan yang menulis jauh sebelum tahun 1933 adalah Muhammad Yamin dengan karyanya yang berjudul Tanah Air yang terbit pada tahun 1922. Lalu kemudian ada Sanusi Pane dengan karyanya yang berjudul Pancaran Cinta yang terbit pada tahun 1925. Lalu kemudian ada juga Rustam Effendi dengan karyanya yang berjudul Percikan Permenungan yang terbit pada tahun 1926. Adapun nama-nama sastrawan yang digolongkan di dalam angkatan Pujangga Baru yaitu Arlin Pane, Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka, Ana Agung Panji Tisna, Ali Syami, Rustam Effendi,
kemudian, karya-karya sastra angkatan Pujangga Baru antara lain ada novel Layar Terkembang yang terbit pada tahun 1936 karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik yaitu Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sultan Takdir Ali Syahbana juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Lalu kemudian ada novel Belenggu yang terbit pada tahun 1940, yaitu karya Armen Pane. Novel ini sempat ditawarkan pada penerbit Balai Pustaka, namun ditolak karena mengangkat tema perselingkuhan yang saat itu dianggap porno dan tidak pantas. Ceritanya mengenai sepasang suami istri bernama Sumartini dan Sukartono. Mereka menikah tanpa rasa cinta, hanya didasari ketertarikan intelektual dan fisik semata. Lalu kemudian ada juga karya Sanusi Pane yang berjudul Drama Santiakala Ning Majapahit yang terbit pada tahun 1938. Drama ini bercerita tentang kisah romantis dengan latar di lereng Gunung Wilis. Tokoh utamanya adalah Dandang Gendis atau Kertajaya dan Dewi Amisani. Sanusi Pane mengemas cerita tersebut dengan ciri khasnya. Dandang Gendis menyamakan Nirwana sebagai kekasihnya. Hal tersebut dianggap tak lazim karena umumnya orang memperdalam kebatinan dan ketuhanan melalui buku atau mencari guru. Drama ini dibuat pertama kali pada bulan Desember pada tahun 1938 di majalah Pujangga Baru tahun 6 nomor 3. Oke. Jadi yang pertama kita ambil hikmahnya, ya. Jadi Pujangga Baru itu ada satu sisi lain yang mengatakan bahwa mereka itu terbentuk karena merasa tidak puas dengan cara kerja Balai Pustaka. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sastrawan Pujangga Baru itu mindsetnya itu mulai berubah dari konsep kedaerahan ke konsep kekotaan. Jadi kalau kita lihat dari segi unsur intrinsiknya, setting-settingnya itu sudah bicara tentang kekotaan, kehidupan multikultur. Kalau daerah kan satu kultur, ya, bicarakan tentang suku itu kan satu kultur. Ini bicara tentang kekotaan. Nah itu yang kalau kita bisa pahami nanti, tadi sudah digambarkan tadi, dan beberapa contoh sudah saya sampaikan kepada Anda. Contohnya Belenggu itu sebetulnya sudah ditawarkan di Balai Pustaka, tapi versi Balai Pustaka itu dianggap bukan porno sebetulnya. Sebetulnya itu adalah bentuk karya sastra yang dikatakan dalam ilmu sastra itu bentuk karya sastra kontekstual. Ya, ada beda dengan porno. Kalau porno itu cenderung mengeksploitasi persoalan seks. Ya. Nah, itu film porno atau fiksi porno. Tapi ini tidak. Ini yang dikatakan dia ini betulnya adalah kontekstual. Yang tidak sesuai sebetulnya di tengah-tengah masyarakat sudah terjadi pergeseran peradaban itu. Sudah terjadi. Tapi ketika hal itu dibicarakan, dipublikasikan, masyarakat tidak berterima, tidak mau terima, gitu. Karena itu tidak sesuai dengan kondisi. Ya, contohnya sampai sekarang masyarakat kita menolak namanya LGBT, karena menurut kita tuh itu tidak sesuai dengan kultur kita, dengan agama, tidak sesuai gitu. Meskipun kita tahu kadang-kadang orang memproklamirkan di media sosial. Karena media sosial kan hanya bisa mungkin ditutup oleh Menkominfo. Ya. Tapi kan begitu ribuan media sosial sekarang. Nah, kita tahunya sekarang ini kan di media sosial, tapi di media
publikasi yang dikendalikan pemerintah, mereka tidak dapat tempat. Gitu. Itu terjadi seperti di Indonesia. Nah, saya punya adik teman, mudah-mudahan itu benar ya isunya, itu sekolah agama lagi tahun 80-an. Mereka begitu akrab tingkatan SMP gitu. Yang satu lagi bubar-bubarnya, tinggal putus dengan cowoknya. Karena dia sekolah akrab, akhirnya mereka tuh berteman, artinya kata seperti berteman tidak wajar gitu, tidak mau dipisahkan. Ya, kebetulan satu pihak mau nerima karena sayang dengan anak ya. Satu pihak, artinya dari dua itu satu keluarga ada mau nerima gitu. Yang satu ini ya tinggal di rumah itu gitu. Jadi perilaku yang menyimpang, kalau gitu kan perilaku menyimpang. Bukan pertemanan artian kata pertemanan secara normal gitu. Nah, itulah sebetulnya yang dikemukakan dalam belenggu itu. Dalam belenggu itu, jadi bukan porno ya. Ada bacaan itu belenggu karena karya sastra itu tidak porno. Kalau karya pop kemungkinan kita jumpai karya porno. Tapi karya sastra belenggu itu bukan porno. Saya boleh jamin, Anda boleh baca belenggu itu. Tentang kasus dokter itu. Bahwa dia nikah bukan berdasarkan cinta. Pertama kali bukan bisa cinta ya. Gitu. Sehingga si istrinya masih merindukan bekas pacarnya. Meskipun dia statusnya dia istrinya dokter, tapi diam-diam dia selingkuh. Si dokter ini karena dia tahu, tiba-tiba dia juga selingkuh dengan seorang pelacur pasiennya, Rokaiyah namanya. Nah, itu yang perlu dipahami. Tapi baiklah, Anda tidak akan bisa memahaminya. Kemarin saya bicarakan pada Anda, baca itu karya Balai Pustaka supaya bisa dipedomani membandingkannya dengan Pujangga Baru. Minimal sekali itu 2 karya Balai Pustaka dan 2 Pujangga Baru. Nah, kita lihat contoh-contohnya itu. Nanti Pak, kok di sini dikatakannya Hamka itu di Pujangga Baru Pak? Sementara di lain pihak katakan dia di Balai Pustaka. Kenapa? Nah, terjadi pembagian yang tidak tetap itu statusnya itu. Nah, ini perlu Anda pahami karena ada yang membagi berdasarkan karakter karangannya. Ya. Jadi berdasarkan karakter karangannya itu, jenis karangannya itu. Karena itu Hamka itu dikatakan dia masuk angkatan Balai Pustaka. Gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, di bidang puisi itu dikenal namanya puisi Amir Hamzah. Nah, pada waktu itu orang tidak lagi, sudah mulai, bukan meninggalkan ya, sudah mulai muncul puisi-puisi baru. Meskipun ada nuansa puisi lamanya. Jadi muncul itu nuansa puisi baru. Karena itu dikatakan, kenapa? Pengaruh puisi lama itu tak ada, puisi berpola itu ada. Ada baca di karya Amir Hamzah. Nah, Amir Hamzah itu mempadu-padakan pola puisi baru dengan nuansa pantun dan syair. Dan dialah yang bisa mempadu-padankan antara estetika atau keindahan dengan manfaat, ultile dan dulce. Nanti Anda baca di Pradopo. Ini sedikit menyinggung tentang Amir Hamzah. Nanti kita bicarakan nanti di apresiasi puisi. Nah, jadi di puisi dikenal namanya Raja Penyair Pujangga Baru itu Amir Hamzah. Ya. Di fiksi
yang dikenal orang tuh adalah Armin Pane sama STA. Sebetulnya Sanusi Pane karyanya tidak begitu terkenal, tapi Armin Pane dengan STA itu yang terkenal. Armin Pane itu belenggu, STA itu banyak karangannya, ada Layar Terkembang, ya, ada Dian yang Tak Kunjung Padam, ada beberapa karyanya. Nah itu dibaca, ya, dibaca, diapresiasi, ya, diapresiasi. Jadi tugas Anda itu Anda cari salah satu di antara, untuk supaya mengetahui, tadi kemarin juga bicarakan itu salah satu. Tadi salah satu maksud saya itu dari yang menonjol di angkatan itu. Yang menonjol di angkatan itu. Itu yang menonjol itu tadi saya katakan dalam fiksi itu karya Armin Pane, Anda baca belenggu, itu karya STA. STA itu yang terkenal itu Layar Terkembang. Ya, terkenal itu Layar Terkembang. Terus Anda baca. Lalu Anda lihat, ya, ada apresiasi unsurnya, apakah amanatnya. Berarti kan seperti STA itu sudah punya gagasan baru tentang pemikiran baru tentang emansipasi wanita itu tahun 30-an. Walaupun kita tahu sejarah emansipasi wanita itu kan jauh pada Perang Dunia Kedua. Di Barat kan di situ sejarah emansipasi wanita. Anda baca nanti. Gerakan feminis itu gitu. Tapi di Indonesia di sastra mulai munculnya ketika Pujangga Baru itu yang dibawa oleh STA, ya, karena kita tahu bahwa STA itu kalau Anda baca sejarahnya, STA itu memang pemikirannya ke barat. Bahkan dia punya istri yang kedua itu orang barat. Jadi dia punya istri, kalau nggak salah saya orang Jerman. Beliau tuh istrinya. Gitu. Jadi itu tadi. Ya, kita ada penyair, kita beberapa penyair ya, termasuk yang baru yang dia nikah dengan orang asing. Kalau ada satu lagi penyair namanya Leon Agusta. Istri keduanya juga orang barat. Gitu. Baik, itu kita bukan bicarakan tentang pribadi ya, tapi kita bicara karya. Supaya bisa membandingkan, oh ini caranya. Kalau Anda sudah bandingkan, banyak hal yang bisa Anda rekam. Pertama misalnya stylenya dia, gaya bahasanya dia. Terjadi pergeseran. Yang kedua, mungkin persoalan yang diangkat. Ya, kalau di Balai Pustaka itu persoalan yang diangkat itu tentang daerah. Ada istiadat, kawin paksa. Karena itu trennya di daerah. Ya. Kalau ada ke daerah nanti atau ada KKN nanti, Anda tanyakan sama orang daerah, apa persoalan di sini yang banyak sosialnya? Pasti berkaitan dengan harta warisan, ya, perjodohan. Karena itulah dunianya orang daerah. Gitu. Masalah merantau. Karena itu persoalan yang timbul di daerah itu, persoalan itu. Tapi kalau kita udah bicara kekotaan, sekarang apa? Ya, kita bicara kekotaan sekarang misalnya tentang lapangan kerja, ya, tentang perumahan, tentang perilaku sosial, gitu. Perilaku sosial yang menyimpang itu persoalan kekotaan. Masalah gelandangan, kalau di kampung kan kita kenal namanya orang gelandangan. Mungkin namanya pemulung Anda tahunya di Pekanbaru. Di kampung kami tidak ada pemulung. Ya siapa pemulung? Mau dijual kemana? Ya, mau dijual kemana gitu. Tapi di kota semuanya bisa dijual. Semuanya bisa laku, semuanya bisa diolah lagi. Ya.
Kita tidak tahu misalnya plastik ini nih bisa jadi dari barang olahan, dari bahan bekas, di plastik bekas diolah sedemikian rupa oleh orang kota, ada mestinya dicetak. Gitu. Anda lihat nanti konten di YouTube tuh ada orang memproduksi bahan-bahan plastik yang daur ulang, tapi pasarnya ke hotel karena kualitas. Gitu, contohnya seperti itu. Jadi oleh karena itu sebetulnya bicara tentang pergeseran itu karena bicara tentang objek peradaban manusia itu. Ya, bicara tentang objek peradaban manusia. Kalau kita di kampung, kalau di daerah, pikiran kita tentu tidak terpikir bahwa apa ya yang bisa mendatangkan uang, kan tidak mungkin. Kenapa harus pikir tentang uang? Mau makan nanti tinggal singgah aja ke rumah makci, ya ke rumah tante, ke rumah mana gitu, tinggal makan. Tapi kalau di kota, orang bertaruh, ya, tidak ada lagi yang mau dijualnya, orang jual diri. Kan di kota begitu, tidak ada lagi jalan pintasnya, mereka jual diri gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai ya. Saya ingin pada Anda itu cukup sekali saya dengar tuh mahasiswa kita itu yang sempat yang seperti itu. Dan saya tahu jangan sampai saya dengar lagi. Kalau sempat dengar saya expose. Ada anak itu ada. Gara-gara dulu pas COVID itu susah hidup kan, gara-gara itu. Dan dia merasa tidak yakin. Tapi setelah dia terjerumus, dia baru beritahu gitu. Tapi sudah itu dia berhenti. Jadi jangan sangka bukan kita tidak bisa melihat orang dari casingnya. Terus terang sekarang nggak bisa melihat orang dari casingnya. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi oke, Anda sudah tahu pelajaran kita hari ini itu tentang angkatan 30 penjaga baru atau angkatan 30-an. Jadi angkatan 30-an itu kenapa? Karena dia dikatakan penjaga baru itu karena dia diterbitkan, dipublikasikan dalam majalah. Nah, kalau Balai Pustaka dipublikasikan melalui penerbitan. Namanya penerbitan Balai Pustaka.